Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kelima ya dalam mata kuliah database server, di mana untuk pertemuan kita pada hari ini saya akan melanjutkan mengenai pembuatan praktek pembuatan data manipulation language yang ada di dalam MySQL. Nah, di sini nanti untuk praktikumnya kita akan membahas tentang kelanjutan dari data manipulation language yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ya, masih seperti kemarin ya, kita membahas tentang data manipulation language. Nah, jadi melanjutkan dari modul latihan. Jadi kita melanjutkan dari modul latihan. Nah, oke ya. Materinya adalah ini. Kita melanjutkan dari modul latihan yang kemarin. Terakhir itu sampai soal nomor 31 ya, 31. Nah, sekarang nanti kita membahas tentang data manipulation language update. Ya, update. Kemarin update belum sempat kita bahas. Kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan update, delete, dan menampilkan data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu atau menggunakan clause-aware. Ya, menggunakan clause-aware yang ada di MySQL ya, yang ada di MySQL Select. Ya. Jadi clause-aware ini nanti, ya, clause-aware itu biasa digunakan di dalam query select, query update, dan query delete. Ya. Jadi seperti perintah update dan delete, apabila kita tidak menambahkan clause-aware, maka data-data yang akan diperbaiki atau data-data yang akan dihapus itu nanti akan terhapus secara keseluruhan atau teredit ya, diedit secara keseluruhan ya, diedit secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan membahas tentang clause-aware di perintah update ya, perintah update dan perintah delete. Jadi untuk melakukan update, ya, update sebuah data dari suatu tabel, alangkah baiknya kita menggunakan clause-aware. Tapi tidak semua, ya, semua perintah update ini menggunakan clause-aware. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak menggunakan, atau ada waktu-waktu tertentu yang tidak menggunakan clause-aware dalam melakukan update data. Ya, dalam melakukan update data ini ada kalanya tidak menggunakan clause-aware. Ya, seperti halnya misalkan ada suatu kolom yang nilai datanya sama. Ya, kita menambahkan kolom baru. Dan ternyata data yang ada di kolom tersebut itu nilainya sama. Nah, sedangkan
data yang sudah masuk itu sudah ada ratusan data. Nah, kalau kita menginputkan satu persatu kan kelamaan. Ya, kelamaan. Maka kita bisa mengupdate secara langsung, ya, secara langsung mulai dari record pertama sampai record terakhir dengan nilai yang sama. Nah, perintah yang kita gunakan adalah perintah update tanpa menggunakan klausa where. Ya, berbeda kalau misalkan yang kita update per baris data atau per record. Ya, kalau yang kita update ini per record, berarti kita harus menambahkan klausa where. Ya, ini. Sebagai contoh di sini ada suatu kesalahan yang terjadi pada kolom nama. Ya, misalkan nama mahasiswa, ya, nama mahasiswa ada kesalahan ketik misalkan. Yang semula Andi pakai Y, tapi yang benar adalah Andi pakai I. Nah, untuk mengupdate, ya, memperbaiki data tersebut, maka kita membutuhkan tambahan klausa where. Nah, ini misalkan ada Andi sebanyak 5, ya, di dalam data nama itu ada nama Andi yang sama itu sebanyak 5. Ada 5 Andi data yang sama. Nah, maka kemarin pada saat kita melakukan desain tabel itu menambahkan primary key pada kolom-kolom atau kolom tabel yang datanya memiliki nilai unik. Ya, yang datanya memiliki nilai unik yaitu kolom NIM. Ya. Kolomnya adalah kolom NIM. Jadi kolom NIM itu kolom, ya, tabel yang memiliki data unik atau datanya tunggal. Ya, Andi 1 itu NIM-nya 05021234. Ya, misalkan yang akan kita ganti adalah Andi yang NIM-nya 05023562. Ya, maka supaya nama-nama Andi yang ada di dalam atau nama, supaya kolom nama itu tidak terganti semuanya menjadi Andi, maka harus kita tambahkan klausa where. Ya, harus ada tambahan klausa where di sini. Ya, dengan demikian, ya, apabila nanti kita akan mengganti salah satu data dari suatu tabel. Sebagai contoh misalkan kita kan sudah pernah mengenal ya namanya bahasa pemrograman. Kita sudah membuat program input data, update data, hapus data, dan menampilkan data atau yang disebut dengan CRUD, create, read, update, delete. Ya. Misalkan kita sudah mengenal program atau kita sudah pernah membuat sebuah program yang berkaitan dengan data atau database, pasti kita akan mengenal yang namanya query atau kita akan menggunakan struktur query di dalam pemrograman tersebut. Salah satunya nanti bisa digunakan untuk proses penyimpanan data, digunakan untuk proses menghapus data atau bahkan proses untuk memperbaiki data atau mengedit data. Ya. Ini yang kita gunakan untuk mengupdate. Bila data yang ada di program tersebut kita punya ada tadi contoh misalkan ada 10 data. Ya, 10 data akan kita edit datanya. Nah, contohnya gini saja biar lebih jelas. Ini saya masuk ke ya, SAM, MySQL, bin. Saya masuk ke sini ya. Ya,
saya masuk service MySQL dengan username root, dengan password, ya, password yang ada di PC saya. Nah, ini keluar ya. Nah, di sini saya menggunakan DB SKP 18.1. Ada enggak? Oh, ada ya. Saya show tables, nah, karyawan ya. Saya select bintang from karyawan. Oh, masih kosong. Ya, saya lihat struktur tabelnya. Oh, ternyata masih ini ya. Saya gunakan ini coba. Use karyawan. Ya, ini ya. Show tables. Ya. Select bintang from pegawai. Nah, kalau tidak ada where kan semua data muncul ya. Nah, contoh ini. Contoh datanya seperti ini. Nah, nanti tinggal rekan-rekan terapkan ke bagian sini. Contoh ini ya. Contoh ini ada soal nomor 30 berapa kemarin? Nomor 29 ya. Nomor 29 disuruh menambahkan kolom gaji. Nah, ini kan belum ada. Nah, saya mulai dari nomor 29 ini pakai alter table ya. Alter table pegawai, nama tabelnya ya. Add kolom ya, saya menambahkan kolom baru dengan nama gaji, nama fieldnya ya, dengan tipe integer, size-nya berapa tadi? Size-nya 12 ya, size-nya 12, tidak boleh kosong, not null, titik koma. Oke. Query oke, baris nol karena belum ada baris data yang diinputkan. Nah, ini defaultnya 0 ya, defaultnya 0 ya. Karena berupa tipe data angka. Nah, di sini gaji kan kolomnya masih kosong. Nah, untuk kolom gaji pada soal nomor 32 ya, nomor 32 Anda nanti disuruh atau diperintah untuk menambahkan data. Masukkan gaji untuk karyawan yang memiliki nomor ID. Nah, kalau di sini kan sudah difilter. Ya, jadi saya akan memasukkan gaji untuk karyawan yang nomor ID-nya 1. Nah, caranya bagaimana? Cara memasukkan data gaji untuk karyawan yang nomor ID-nya 1. Ya, karyawan yang nomor ID-nya 1 ini untuk nama tes 1. Ya, tanggal lahirnya kebetulan kosong ya ini ya. Jenis kelaminnya juga masih kosong. Nah, sekarang akan kita isi data gajinya. Untuk mengisi kita tidak menggunakan perintah insert into. Kenapa? Ya, kalau kita menggunakan perintah insert itu berarti tidak hanya satu kolom saja. Ya, kalau kita menggunakan insert into kolom gaji, maka nanti nomor ID, nama, jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir ya, akan kosong. Ya, akan kosong. Yang terisi hanya kolom gaji saja. Sedangkan nanti akan menambah record baru. Ya, masih ingat ya perintah insert into ini untuk menambah baris data baru atau new record. Ya, untuk new record kita bisa menggunakan perintah insert into. Ya, menggunakan perintah insert into.
Ya. Jadi insert into ini adalah perintah untuk menambah baris data baru. Nah, sedangkan kalau hanya baris satu ini saja yang akan kita isi data gajinya, bagaimana? Kita gunakan perintah update tadi. Update, ya. Perintahnya adalah update. Update. Ya, nama tabelnya ya, update. Nama tabelnya adalah pegawai set. Ya. Set ini kita akan mengisi data apa, kolom apa. Ya, kita sebutkan kolomnya gaji, ya, sama dengan berapa nilai gajinya. Ya, nilai gajinya adalah 1 juta. Nilai gaji 1 juta. Maaf. Nilai gaji 1 juta. Ya, tetap kita harus update tanda petik ya. Di-update dengan tanda kutip meskipun datanya itu berupa data angka. Kalau di MySQL ini kita wajib menggunakan tanda kutip. Ya, ada tambahan where, ya, where nomor ID ya, sama dengan 1. Nah ini. Jadi kita akan mengupdate hanya 1 baris saja. Nah kalau kita lupa tidak menambahkan klausa where, ya, where kriteria data yang akan kita update datanya, maka akan terupdate semuanya. Ya. Jadi akan terupdate semuanya kalau tidak ada klausa where. Ya, kalau tidak ada klausa where maka ini nanti akan terupdate semuanya. Itu ya. Oke. Kita coba kalau sudah ada klausa where maka nanti yang terupdate hanya 1 record query oke, 1 row affected. Ya, 1 baris sudah ditambahkan. Ya, 1 baris sesuai dan terseleksi atau terupdate. Ya, kita cek. Ya, ini ya. Baris 1 ya, yang lain masih 0 karena apa? Karena belum kita update. Ya. Jadi yang namanya update, yang memproses update itu kita ada kalanya tidak menggunakan klausa where, ya ini ya, tidak ada kalanya tidak menggunakan klausa where, ada kalanya menggunakan klausa where. Jadi proses update ini menyesuaikan dari proses update data yang akan kita lakukan. Nah, update data yang akan kita lakukan itu seperti apa? Apakah datanya yang mau diupdate secara keseluruhan dengan data yang sama mulai dari record pertama sampai record terakhir, ataukah di situ kita mengupdate per baris seperti ini tadi. Ya, atau kita update per baris. Nah, ini yang namanya update ya. Oke. Ini update. Nah, sekarang begitu juga dengan perintah delete. Ya, begitu juga dengan perintah delete. Ini sambil saya cek. Apa belum ada yang absen?
Oke ya, sudah ada 2 yang teknik komputer. Oke. Begitu juga dengan perintah delete. Nah, perintah delete ini adalah untuk menghapus data. Ya, data itu yang ada di dalam tabel, ini yang namanya data. Kalau kita mau menghapus isi dari tabel, kita gunakan perintah delete. Tapi kalau kita mau menghapus tabelnya, menghapus tabel beserta isi-isinya, menghapus database beserta isi-isinya, maka perintah yang kita gunakan adalah drop. Nah, kita harus tahu perbedaannya ya. Yang akan kita hapus apa? Apakah datanya, apakah tabelnya? Jangan sampai salah nanti ya. Kita mau menghapus data, tapi yang dihapus tabel. Nah, ini akan terjadi kesalahan. Ya, jadi kesalahpahaman. Ya, jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman, di sini yang namanya hapus data. Ya, data itu yang ada di dalam tabel, isinya isi tabel ya. Kalau kita mau menghapus isi tabel atau data tabel, kita gunakan perintah delete. Ya, ini sama. Proses dan penerapan klausa where-nya ini sama seperti penggunaan update tadi ya. Ya, kalau update kan kita kalau kita mau mengupdate secara keseluruhan data kan kita harus tanpa menggunakan where. Nah, begitu juga dengan delete. Sekali lagi kalau kita mau menghapus data secara keseluruhan, sebagai contoh ya, perintah delete. Delete ya, delete from. Ya, nama tabelnya adalah pegawai. Nah, saya gunakan klausa where nomor ID sama dengan 4. Ya, ini saya mau menghapus data untuk record yang keempat. Ini kalau saya hapus, nah, maka nanti kalau saya tampilkan record keempat akan terhapus. Hanya record keempat saja kalau kita menggunakan klausa where. Berbeda kalau kita tanpa menggunakan klausa where. Nah, maka nanti data yang ada di dalam tabel pegawai akan terhapus semua. Ya ini ya. Query OK, 3 baris telah diproses. Nah, kalau kita gunakan perintah select, maka di sini datanya empty atau kosong ya, datanya empty atau kosong. Nah, ini ya. Itu. Nah, ini tadi soal yang minggu ini harus dikerjakan. Soal minggu ini yang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi sistem komputer itu adalah soal nomor 32 sampai dengan 41. Ya, 32 sampai dengan 41. Ya, soal nomor 36 35 ini untuk menampilkan record, terus setelah 35 disambung dengan insert data ya. Ya, jadi ada 2 di soal nomor 35 ini ada 2 proses menampilkan data dan menambah data. Ya, ini menambahkan data. Data yang sudah ada kemarin sampai 6 record ini ditambahi mulai baris 7 sampai dengan baris 15. Baru nanti ditampilkan. Tampilkan record nama, jenis kelamin, tanggal lahir yang tanggal lahirnya lebih kecil dari 1 Januari 1980. Nah, kalau ada perintah seperti ini, tampilkan record nama, berarti kolomnya yang disebutkan nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Ya. Nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Tanggal lahirnya kurang dari 1 Januari 1990. Dan diurutkan berdasarkan nama. Jadi nanti ada ordernya. Jadi perintahnya nanti seperti ini. Select nama
jenis kelamin, kemudian TGL lahir, ya, TGL lahir, from, ya, nama tabelnya adalah pegawai, where, ya, TGL lahir kurang dari, ya, 1980 bulan apa ini, Januari ya, 01 01. Oh, ini pakai tanda petik ya, pakai tanda petik. Kurang dari, nah, enter. Nah, ini karena kosong, datanya tadi sudah saya hapus kan, jadi empty. Yang penting tidak muncul error. Oh, berarti ini bisa kalau ada data yang tanggal lahirnya itu di bawah dari tahun 1990 bulan Januari tanggal 1, ya, ke bawah berarti Desember ya, Desember 81. Nah, itu nanti akan dimunculkan. Oke, ini seterusnya ya. Diurutkan berdasarkan nama. Oh ya, ini tadi belum ada tambahan di sini. Where, terus ada tambahan lagi order, order by nama, ya, itu ya, dan seterusnya sampai dengan soal nomor 41. Nah, mungkin kalau nanti rekan-rekan sampai di soal nomor 40 dan 41, maka nanti ada sedikit kendala ya, atau yang ditanyakan. Nah, usia ini diperoleh dari mana? Tampilkanlah seluruh pegawai dengan usia saat ini. Nah, padahal di dalam kolom atau di dalam tabel pegawai ini tidak ada kolom usia, tidak ada kolom usia. Adanya kolom tanggal lahir, kode pos, kota, gaji, jenis kelamin, nama, nomor ID. Nah, terus usia ini ditampilkan dari mana? Nah, kalau kita melihat, kalau kita ditanya usia, pasti kan menghitungnya dari tahun sekarang dikurangi dengan tahun tanggal lahir kan? Tahun tanggal lahir. Nah, itu yang disebut dengan usia. Nah, maka kalau kita sudah punya data tanggal lahir, kita akan mudah dalam mencari usia. Ya, kita akan lebih mudah dalam mencari data usia. Contoh ya, contoh ini saya insertkan dulu, insert into pegawai, ya, values, ya, datanya adalah nomor ID 1, nama Ahmad Zubari, ya, Ahmad Zubari. Kemudian nama, jenis kelaminnya adalah L, laki-laki, kota Bandung, kode pos 41011. Saya ngisi 2 record ya sebagai contoh. TGL lahir 1977 10/02. Nah, ini lupa tanda kutipnya. Terus gaji 1 juta. Ya, kurung tutup, titik koma. Nah, koma dulu ya, koma. Ya. Value. Nah, petik 2, koma. Data kedua adalah Sundariwati. Ini cara mengisi insert data secara langsung tanpa per baris ya. Sundariwati. Jadi
Setelah koma, enter, bawahnya langsung nilai value-nya. Ya, nilai value-nya. Ya, P, jenis kelaminnya P. Bandung. Bandung. Terus kode posnya 40123. 40123. 1978 11 12 koma gajinya 125 0 nah, kurung tutup titik koma. Saya ngisi 2 record. Nah ini kan, jadi kalau nanti Anda mau mengisi data mulai record ke 7 sampai ke 15, itu tidak perlu satu baris enter, satu baris enter, satu baris enter, terlalu lama. Langsung saja insert into pegawai value 7, nah, koma seterusnya, kurung tutup koma, ya, enter, di enter ya, di enter, kurung buka, petik 8. Nah, record yang ke-8, koma, nama, jenis kelamin, kota, dan seterusnya, kurung tutup, koma lagi, enter. Ya, baris yang ke-9 siapa? Koma, enter, dan seterusnya. Terakhir baris ke-15, kurung tutup, titik koma. Sehingga ini nanti begitu kita tampilkan tanggalnya, nah ini ya, order by yang kurang dari 1980. Nah ini keluar kan, nama, jenis kelamin. Nah sekarang saya mau menampilkan tanggal usia dari data yang ada. Ya, misalkan ini ya. Nah, from pegawai. Nah, usia berarti saya harus menambahkan kolom baru dengan nama usia. Nah, usia ini adalah kardit kurung buka year, ya, dikurangi kebalik ya, year dulu, year, tahun dari kredit, ya, kredit tanggal sekarang kurung tutup, ya, jadi tahun dari tanggal sekarang. Tanggal sekarang itu kan berarti tahun, bulan, tanggal, ya, waktu sekarang. Jadi kredit dikurangi dengan year, ya, year dari TGL lahir, ya, kurung tutup S usia. Nah, usia ini nanti akan menjadi nama alias. Nama alias atau akan menambahkan atau memunculkan kolom baru. Nih, ya. Keluar di situ datanya. Ya, jadi kan keluar datanya. Oh, usianya sekarang 43, usianya 42. Kan kelihatan. Nah, nanti tinggal dilanjutkan soal nomor 41-nya. Nah, di bawah 25 tahun. Yang di bawah 25 tahun itu siapa saja dari data karyawan tersebut. Itu ya. Nah, itu. Nah, ini untuk bahan latihannya, nanti silakan diakses di Classroom. Nah, ini saya masukkan di Classroom ya. Saya tambahkan dulu. Kalau yang latihan minggu kemarin belum dikumpulkan, segera dikumpulkan ya. Nah, ini saya contohkan dulu dari soal latihan kelas sore. Kelas sore ini adalah kerjakan nomor 32 sampai dengan 41.
Ini ya SKP 18.1. Nah, ini yang latihan 3 yang belum mengumpulkan 2, masih ada 2 yang belum mengumpulkan. Latihan 3 segera ya, segera dikumpulkan ya. Karena ini akan saya tambahi lagi. Ya, saya tambahi lagi untuk latihan hari ini. Ya, kuis hari ini ya. Tugas latihan 4. Ya, ini mengerjakan lanjutannya soal nomor 32 sampai dengan 41. Ya, batas waktunya ya sampai dalam minggu ini. Ya, ini ya. Ininya segera dikumpulkan ya, segera dikumpulkan. Ini saya tambah tugas ya biar nanti kita bisa tahu, saya bisa menilai sampai sejauh mana kemampuan rekan-rekan mengikuti mata kuliah saya, mengikuti materi yang saya sampaikan sampai sejauh mana ya. Jadi sebagai tolok ukur kita ya. Sebagai tolok ukur saya dalam melakukan penilaian terhadap diri saya dalam menyampaikan materi itu sudah bisa dicerna, sudah bisa dimengerti atau sudah bisa dipahami atau belum. Gitu. Ya. Gitu. Ya, baik, ini ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa masukkan di kolom komentar. Ya, jadi itu ya tadi rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang belum mengumpulkan tugas latihan 3 segera dikumpulkan. Ini tugas minggu kemarin. Ya, paling tidak minggu ini harus sudah clear. Ya, ya minggu ini. Nah, nanti ada tugas lagi minggu sebelumnya, minggu besok harus sudah clear juga. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan online kita pada pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan di pertemuan kuliah online kita pada kali ini ya, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan kita. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.